Halo semua, balik lagi sama Mama Evi di sini guys. Ada Evi juga nih, dia lagi main-main. Saya mau sharing nih berdasarkan pengalaman saya pas saya pindah dari Indonesia ke negara 4 musim. Jadi di sini tipsnya yang mau saya kasih itu barang-barang apa aja sih yang sebenarnya yang perlu dan nggak perlu kita bawa ya, biar nggak usah sia-sia dan nggak ngeberat-beratin bagasi, dan di sana pun nggak kepake takutnya. Karena pas saya dulu pertama pindah pun banyak yang sebenarnya nggak banyak sih, adalah pakai pakaian yang nggak kepake. Jadi yang penting malah saya nggak bawa, dan yang nggak penting malah saya bawa. Nah, info dulu musim-musim yang 4 itu ya. Jadi pertama tuh musim semi itu startnya sekitar Februari sampai 4 bulan, biasanya Februari, Maret, April, Mei. Nah itu semi. Kemudian musim panas 4 bulan, itu sampai bulan Agustus biasanya ya. Start September sampai September, Oktober, November, Desember. Start Desember itu masuk musim dingin atau musim salju ya. Jadi berputar kayak seperti itu terus. Tapi kadang-kadang tuh suka maju mundur, more or less seperti itulah ya. Nah, jadi yang pertama itu pasti baju ya. Kalau kita dari Indonesia kan bajunya kita nggak ada musim dingin, nggak ada musim khusus ya. Jadi baju kita ya general lah istilahnya. Jadi kita all season kita pakai. Jadi pas saya kesana itu saya memang bawa baju kebanyakan untuk baju, karena saya dulu kalau di Indonesia suka pakai baju dress gitu kayak biar simple ya. Saya bawa lumayan banyak, tapi di sana nggak kepake. Jadi ya sia-sia deh. Kalau sering keluar atau mungkin kalau kerja mungkin kepake ya. Tapi karena saya di rumah aja, jadi akhirnya nggak kepake di bajunya. Justru saya bawa baju rumahan cuma sedikit, itu yang kurang saya bawa tuh. Jadi tapi kalau misalnya memang mau beli kalau mau bawa nggak terlalu banyak nggak apa-apa guys. Di sana juga bisa beli, dan harganya pun kalau misalnya apa sayang anem, harganya pun biasanya kalau misalkan karena negara musim itu biasanya kalau misalnya udah akhir musim mau berakhir itu sale-nya gila-gilaan biasanya. Jadi kalau aku saranin sih bawa baju dari Indonesia nggak usah banyak-banyak, kita bisa beli di sana. Karena apa guys, yang lebih penting untuk kalian bawa itu yaitu bahan makanan nih, kayak gini nih yang saya siapin ya. Karena kalau misalnya kita beli di sana ya, di Indonesian market ya, ataupun kita order dari Indonesia, itu harganya jauh lebih mahal dibanding kita beli baju di sana loh guys, beneran loh. Jadi bawaan saya yang ini nih kan saya baru balik lagi nih ke Turki. Jadi bawaan saya banyak kan tuh makanan dan peralatan perintilannya lah ya. Nah ini nih harta karun saya nih guys. Jadi yang paling simpel lah ya, kita bisa bawa tuh kayak bumbu siap saji gitu ya. Nih kayak gini saya bawa bumbu opor, rendang, kemudian jangan lupa biasalah bumbu cabe nih, sambel nih sambel ini juga nih tuh, kerupuk karena di sana nggak ada kerupuk, bawang goreng nih, santan, kemudian bumbu ya nih saya bawa masako juga nih ya, micin dikit lah ya tambahan. Saya bawa abon, ini ikan cakalang nih, tinggal makannya, ini enak banget tinggal. Bumbu siap pakai juga ya, kayak bumbu bakwan saya bawa, bumbu serbaguna, apalagi nih ayam. Kemudian ada juga nih kalau misalnya kita mau buat bakso ya guys, nih tepung tapioka lah, saya cuma bawa setengah kilo sih, lumayan nih bisa bikin banyak nanti kan kalau buat bikin bakso, atau misalnya mau bikin somai, itu berguna banget. Atau yang nggak ada di sana tuh yang kita bakal pakai kayak ini nih, saya bawa minyak telon ya. Ini buat TV nih, karena di sana nggak ada, saya bawa beberapa juga. Ini jahe, kunyit sama lengkoas. Kalau kita bisa tanam itu lebih bagus di sana. Serai juga nih bisa nih ditanam ya. Tapi saya waktu itu sempet tanam, cuman karena nggak kurus akhirnya bye dah tuh. Nah bumbu-bumbunya itu selain bumbu tadi bumbu hidup, saya juga bawa bumbu instan kayak ini nih guys nih. Jadi bumbu nih kayak gini nih, kunyit, kemudian itu bawang putih bubuk, jahe bubuk, yang gitu-gitulah, sesuai selera kalian ya, kan selera beda-beda ya. Namanya VCO, karena di sini VCO mahal loh, tapi ini bukan bahasa saya, sini ada ponakan saya titip. Itu untuk kalian yang muslim dari Indonesia, kita bisa bawa mukena ya guys. Ini saya bawa lagi tambahan baru nih tahun lalu, saat pertama kali datang saya bawa 2, dan itu satu udah kurang bagus lah ya. Karena nggak semua negara tuh, even Turki pun yang negaranya mayoritas Islam, mereka sholat tuh nggak pakai mukena, jadi pakai baju biasa. Kita kan nggak biasa ya, jadi
saya rekomendasiin kalian bawa mukena dari sini. Bawa Al-Quran ya yang ada teks bahasa Indonesia. Aku juga bawa tuh sama buku Yasin ya buat jaga-jaga aja kali kita mau ngaji atau gimana ya. Ya sayang, karena di sana nggak susah nanti kalau nemu cari Al-Quran yang bahasa Indonesia ya guys. Jadi mending kita bawa. Walaupun kalian punya koleksi winter ya, kayak saya sempat ke Eropa dan udah ada koleksi winter. Saya bawa juga nih boots saya ini ketinggalan ya, dulu pas saya pindah pertama kali ketinggalan, jadi pas saya balik lagi saya bawa nih. Sama jaket winter, kalaupun kalian punya itu bisa bawa, tapi nggak usah banyak-banyak, satu aja cukup, karena itu kebanyakan dia space-nya nanti lumayan makan tempat, soalnya even kalau udah vakum tuh yang namanya jaket winter tuh wah PR banget tuh. Bawa juga nih guys yang khas Indonesia ya nih, jadi saya bawa tambahan, saya bawa baju batik nih, terus kebaya, kain sarung, ini juga rok batik nih, sama nih kain gendong nanti untuk gendong EV. Ini biasa lah kalau misalnya kita ada kondangan kan lumayan kita bisa bukan beda sendiri, tapi bisa ngebawa nama Indonesia, jadi ya lumayan lah bikin bangga dikit. Sama ini nih saya juga bawain peci buat EV, karena di sana nggak ada peci EV ya. Oke guys, segitu dulu dari Mama EV kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya, biar Mama EV tambah semangat buat videonya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang memang mau pindah ya. Dadah, terima kasih EV, dadah.